Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Alhamdulillah kita dapat mengikuti kajian rutin Minhajul Muslim atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan pada subbab bagian jim makruhatis saum. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa. Halaman 254. Halaman 254. 254. Bagian jim makruhatis saum. Tentang hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Minggu yang lalu bicara tentang sunanus saum, sunnah-sunnah dalam puasa, yaitu mendahulukan atau menyegerakan buka puasa, kemudian buka puasa dengan korma, berdoa ketika puasa, sahur, mengakhirkan sahur. Nah sekarang yang makruh, jadi lawannya sunnah-sunnah puasa itu adalah makruh. Kalau sunnah dianjurkan, kalau makruh tidak dianjurkan atau dijauhi. Nah, sunnah itu sangat dianjurkan, kalau makruh sangat tidak dianjurkan atau ditinggalkan. Makruh. Yukrahu lis-shaimi umurun min sya'niha al-ifdha'u ila fasadis shaum. Dimakruhkan atau dianggap jelek. Bahasa fikihnya makruh ya. Bahasa etikanya dianggap jelek atau dibenci. Nah, lis-shaim bagi orang yang puasa. Berarti yang tidak puasa tidak masuk pembahasan ini. Dan ini lis-shaim yang bagi yang puasa, berarti yang tidak puasa tidak masuk pembahasan ini. Ya. Umurun beberapa perkara. Nah, min sya'niha al-ifdha'u ila fasadis shaum. Intinya perkara-perkara yang dimakruhkan atau yang tidak pantas atau yang dibenci itu intinya min sya'niha al-ifdha'u ila fasadis shaum. Al-ifdha' mengantarkan ila fasadis shaum, kepada rusaknya puasa, berarti batal. Fasad rusak itu kan berarti batal. Ya, sudah rusak. Wa in kanat fi haddi dzatiha, meskipun kanat perkara-perkara itu fi haddi dzatiha, pada substansinya la tufsidus shaum, tidak merusak puasa. Zatnya sendiri, barangnya sendiri itu tidak membatalkan, tapi bisa mengantarkan pada membatalkan puasa. Apa itu? Wahiyah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyak indal wudu. Yaitu berlebihan, mubalaghah. Mubalaghah itu artinya berlebihan. Dalam hal apa? Fil madmadati, di dalam berkumur. Nah,
kumur, cocok, ya kan? Dibersihkan apa makan, ya kan? Sekali tidak cukup, sekali 2 kali, 3 kali. Ya kalau wudhu bagus-bagus saja. Tapi kalau puasa, nah kalau sudah sering-sering berkumur, apalagi menyeluruh, nah air ya bisa tertelan atau nyoba-nyoba. Wah ini ngomong panas-panas ini. Jadi fi haddi ya pada dasarnya kumur itu tidak membatalkan. Tapi kalau berlebihan makruh. Dibenci. Karena akan mengantarkan atau bisa mendorong untuk bukan makruh kumurnya. Itu bahasa di sini fi haddi dzatiha. Kalau berkumur biasa, enggak apa-apa. Untuk membersihkan mulut yang mau menghadap Allah lah. Kita aja kalau diundang presiden aja pakai minyak wangi. Iya kan? Sikat gigi dulu kan begitu. Nah, kalau perlu ke dokter gigi. Ya Pak Rosi. Ya, seperlunya. Nanti ada penjelasan lebih rinci. Ya kan? Nah, ini makruh fil mubalaghah. Kalau tidak mubalaghah, tidak berlebihan ya enggak apa-apa. Dan tidak ada niat untuk menikmati air dalam mulut. Kalau ada niat menikmati, ya Pak Hadi. Wal istinsyak. Dan juga termasuk istinsyak itu memasukkan air ke dalam muka hidung. Ya, mukanya saja kan. Nah, itu juga enggak boleh. Kalau mata itu mulut, kalau ini hidung, istinsyak itu. Iya kan ada kotoran di dalam hidung, dibersihkan seperlunya saja kan. Tapi kan bisa saja ada yang berlebihan. Kalau berlebihan kan bisa masuk air. Nah, berlebihannya itu yang membuat makruh. Nah ini. Nah ini Nabi menganjurkan ini. Wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Balik maka istinsak itu dengan itu apa bahasa Indonesia apa itu ya? Kalau berkumur itu kan mulut. Kalau air masukkan air di sini itu apa namanya? Iya, bahasa Indonesia apa itu? Berkumur. Tidak ada bahasa Indonesia ya, istinsak itu ya. Iya. Nah. Istinsyak artinya menghirup air tapi tidak dimasukkan untuk membersihkan hidung ini. Kata Nabi, wabalik fil istinsyak. Kamu sering-sering atau banyaklah membersihkan hidung dengan air gitu kalau terjemah bebasnya. Illa antakuna shaiman, kecuali ketika kamu dalam keadaan puasa. Jadi memang dibersihkan hidung ini. Ya, walaupun tidak wajib. Illa antakuna shaiman. Nah, faqad karihalahu sallallahu alaihi wasallam al-mubalaghata fil istinsyak. Ini apa? Nabi memakruhkan karihalahu sallallahu alaihi wasallam al-mubalaghata. Faqad kariha. Maka sungguh di sini ada penegasan pakai qad sungguh. Berarti kalau menegaskan itu bahaya kan? Hati-hati loh di sini. Hati-hati loh. Jadi 2 kali. Nah, berarti bahaya itu. Sungguh Nabi memakruhkan lahu bagi orang yang puasa sallallahu alaihi wasallam al-mubalaghata fil istinsak. Berlebihan dalam membersihkan hidung dengan air. Apa alasannya? Khosyata ayyasila ila jaufih. Karena takut ayyasila sampai apa yang sampai syai'un minal ma, sesuatu dari air. Kemana? Ila jaufi, kepada lubang hidung.
Kalau sampai masuk berarti batal. Fayufsida lalu syai'un minal ma'i itu yufsidu merusak saumahu puasanya. Puasanya. Ya, puasanya. Ya. Jadi yang pertama itu berlebihan. Kalau enggak puasa enggak apa-apa berarti berlebihan. Ya, karena untuk membersihkan. Nah, ini kalau dikaji secara ilmiah berkumur itu memang membersihkan apa ya? Kuman atau apa ya? Ada itu penelitiannya itu. Jadi berkumur itu membersihkan apa? Kuman-kuman yang ada dalam mulut, kan banyak makan kemudian tidak sempat membersihkan. Membersihkan bau yang tidak sedap. Dalam penelitian ada itu memang. Nah, itu. Nah. Oh, mengurangi resiko stroke. Ya. Penelitian kesehatan. Oke, yang betul tidak yang ya. Jadi setiap sunnah itu pasti bermanfaat, apalagi wajib. Jadi kalau anunya itu wajib, itu berarti sangat bermanfaat. Kalau sunnah bermanfaat, ya kan? Ya. Kalau makro, terjemah yang paling lebih memotivasi itu merugikan. Sebab kalau makro difahami oleh orang awam, akan makro tidak apa-apa, kan tidak berdosa. Jadi ini bagian kurikulum pendidikan integral ini perlu melakukan tajdid, karena dalam jati diri Hidayatullah itu salah satu misi Hidayatullah tajdid. Apa bentuk tajdid? Tajdidnya, pembaharuannya, definisi fikih disalahpahami. Apa bentuk yang disalahpahami? Makro itu kalau melakukan tidak berdosa. Kan begitu? Fikih, ya Pak? Sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa, kan gitu? Fikih yang difahami. Iya kan? Makro itu dilakukan tidak berdosa. Iya kan? Dilakukan tidak berdosa. Tapi lebih baik iya. Nah, ini perlu lebih dikonkretkan. Sunnah apa? Melakukan bermanfaat, tidak dilakukan rugi. Itu kan beda itu. Iya kan? Sunat itu melakukan bermanfaat, tidak dilakukan rugi, bukan tidak berdosa, rugi ditinggalkan. Itu kan beda kan? Kira-kira gimana kalau seperti itu, orang tergerak berbuat enggak? Salat qobliyah subuh, itu kan sunnah. Kalau difahami dilakukan bermanfaat, tidak dilakukan rugi, bukan tidak berdosa. Kalau tidak berdosa, oh tidak berdosa, tidak apa-apa tinggalkan. Tapi kalau rugi, rugi saya ini. Gimana Pak Danan? Mana yang lebih menguatkan orang bergerak? Rugi, karena dia rugi. Ruginya seperti kehilangan uang 1 triliun karena dunia beserta isinya. Itu orang bergerak. Ya. Tajdid. Artinya kan pembaruan ada itu. Misi Hidayatullah itu adalah tajdid. Saya ditanya Pak Ketum, bicara apa ini Ustaz? Ya, melaksanakan misi tajdid Hidayatullah, pembaruan. Oh ya. Yang kedua, ini untuk manten anyar ini. Al-Qublatu. Mencium. Mencium. Tapi mencium enggak apa-apa. Tusiru syahwatan tajru ila ifsadi saum bi khurujil madhiyi. Nah ini.
karena kot kadang-kadang tusiru mempengaruhi atau menimbulkan, ya, menimbulkan, karena mencium itu menimbulkan syahwat. Nah, apalagi dingin-dingin. Tajurru ila ifsadis saum, yang menggeret atau mengantarkan kepada rusaknya puasa. Apa tandanya? Bihurujil madhi, dengan keluarnya madhi. Jadi madhi itu di bawah mani. Jadi orang syahwat keluar itu madhi. Ya, madhi. Atau apa al-jima, mengantarkan orang untuk hubungan biologis. Kalau sudah sampai pada jima, haitsu tajibul kafarah, maka mewajibkan kafarat. Kafarat apa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, sedekah 60. Enaknya gak seberapa. Dendanya 2 bulan berturut-turut. Iya Pak Yanta. Nah, di sini kan ini bab puasa gitu. Yang dibahas di sini menciumnya, bukan wudunya. Kalau persoalan wudu mencium itu batal atau tidak, itu kan persoalan lain kan. Ya, para ulama kan beda pendapat. Sama dengan menyentuh dan sebagainya. Nah, nomor 3, idamatun nadri bisyahwatin ila zauja. Termasuk ini. Idamatun nadri, terus menerus melihat istri bisyahwatin ketika puasa. Ini kan babnya puasa. Kalau enggak puasa enggak apa-apa Pak Taufik. Lebih dari itu enggak apa-apa Pak Taufik. Terus menerus melihat dengan syahwat. Nah, kalau tidak dengan syahwat enggak apa-apa. Jadi memang melihat itu ada yang pakai syahwat Pak Haji, ada yang tidak pakai syahwat. Dijawab kalau ya ini bentuk sayang. Kalau bentuk sayang enggak pakai syahwat itu. Wis padha tuwa. Jadi yang dilihat sayangnya ya Pak Nanang. Ya. Kalau masih muda yang dilihat syahwatnya. Kalau sudah tua sayangnya. Terus menerus melihat dengan syahwat itu makruh. Makruh sebab kemudian secara alami timbul ingin jima. Nah, itu kan bisa mengantarkan pada membatalkan puasa. Itulah yang membuat makruh. Yang keempat, al-fikru fi sya'nil jima. Nah, memikirkan jima. Nah, siang-siang memikirkan ingin jima atau memikirkan. Kalau terlintas ya begitu aja, enggak apa-apa. Terlintas kemudian dihiraukan, ganti dengan baca Quran atau yang lain. Tapi kalau terus-menerus, nah itu makruh. Termasuk ini alamsu bil yad lil mar'a. Lah di sini bukan lil zauja lo ya. Lil mar'a au mubasyaratiha bil jasad. Nah, ini menyentuh itu bisa menyentuh secara langsung kulit ketemu kulit, bisa juga tidak. Di pasar Pak. Ya, di pasar atau apalagi sekarang di kantor ini atau di mana kadang-kadang teman itu biasa salaman itu. Padahal itu sesuatu yang diharamkan. Kecuali darurat ya. Darurat itu begini.
Misalnya wanitanya sudah nenek-nenek mau nyebrang atau apa dipegang enggak apa-apa itu. Iya Pak Taufik. Kalau sudah nenek-nenek enggak syahwat itu. Menurunkan syahwat. Tadi pengalaman ya. Ya. Au mubasyaratiha bil jasad, atau bersentuhan kulit dengan kulit. Mubasyarah itu kulit dengan kulit. Ya. Nah, bil jasad, dengan anggota tubuh manapun. Ya, itu makro. Yang keenam mad'ul ilki hasyata ayyatasarrafa ba'du azzaiminu ilal halki. Ngemut permen karet. Jelas Pak. Ya. Ya masih enak Pak manis. Nah, tapi di sini dianggap makro. Mungkin Ya. permen karet Arab enggak manis Pak. Iya, kan manis kabeh permen karet. Yang nanti sebagian permen itu akan masuk ke dalam halak tenggorokan. Termasuk ini daukul kidri awit ta'am. Ini yang sering ini. Daukul kidri awit ta'am, nyicipi. Apa itu? Nyicipi ya. Nyicipi tapi makro. Makro karena sekali iki wis asin apa enggak gitu dia lagi. Apalagi mau ater-ater. Orang ater-ater. Zaukul kidri awetam. Merasakan al-kidri. Jadi kuah. Ya. Kuah atau makanan. Makro. Ini al-madmaghatu li ghairi wudu'in aw hajatin tadu ilaiha. Madmagha berkumur yang bukan karena wudhu. Berkumur itu yang sunnah itu kan ketika wudhu. Lah ini berkumur, ndak wudhu berkumur. Berarti kan ada kepentingan bahasanya. Ada unsur kebutuhan atau kepentingan supaya apa itu. Aw hajatin tadu ilaiha. Itu termasuk makro. Berkumur saja tidak sampai berlebihan. Yang pertama tadi kan berlebihan. Kemudian 9 al-iktihal fi awalin nahar wala ba'sa fi akhirih. Al-iktihal pakai celak fi awalin nahar wala ba'sa fi akhirih. Dan tidak apa-apa di sore hari atau menjelang maghrib. Nah, ini apa hikmahnya? Ya. Kalau direnungkan, al-iktihal itu kan mempercantik. Iya kan? Mempercantikkan al-iktihal itu. Nah, kalau mempercantik itu biasanya disadari atau tidak, itu nanti bisa menimbulkan menggoda. Kan begitu. Ini disebutkan sebagian. Tapi maksudnya adalah zatnya memang celaan kan gitu. Tapi makna di balik celaan itu adalah mempercantik. Yang bisa menimbulkan menggoda orang lain. Nah, termasuk yang terakhir yang ke-10 adalah al-hijamatu awil fastu khasyatad di'fi al-muaddi ilal iftar lima fi dzalika min taghrir bisawm. Bekam ketika siang hari puasa atau sore hari puasa, ketika saat puasa, bukan malam hari ya. Makro. Ya makro itu kan rugi. Beda, ya, beda. Kalau suntik dengan hijama kan beda. Hijama itu, Pak Taufik pernah hijama? Iya. Jadi kalau sekarang praktek hijama itu untuk mengeluarkan darah itu pakai jarum yang kayak pulpen begitu. Saya rutin itu hijama setiap bulan.
Celkit-celkit terus keluar darahnya, banyak itu darahnya kan. Kalau suntik kan hanya sekali aja. Nah ini darah bisa banyak, apalagi fastu. Fastu lebih banyak lagi. Nah itu kalau kekurangan darah, nah khasyatad dhu'fi, takut menjadi lemah. Orang yang puasa itu Lemes. kalau lemas muaddi mengantarkan ilal iftar. Karena tidak kuat, lemes, akhirnya terpaksa buka. Nah, sehingga makruh. Lima fi dzalika min at-ta'zir, taghrir. Karena di dalam hijama wal fasdu ada taghrir, ada menipu ya, atau memperdaya orang yang berpuasa untuk buka puasa. Kan akhirnya lemes. Lemes. Lemes akhirnya apa? Merasa sakit. Merasa sakit, sakit dibolehkan buka puasa. Jadi dari perasaan, waduh aku jadi lemes rek. Kalau gitu saya sakit ini. Sakit ini berarti saya boleh buka puasa. Ya sudah buka puasa. Ini proses pikiran ini namanya tagrir. Oh, jadi kalau begini ini donor juga nggak boleh, Pak. Pasti Ya. maksudnya, ya, Makro kalau kan. ya sebaiknya ditinggalkan, kecuali terpaksa. Lemes itu. Ya. Kecuali terpaksa itu misalnya ada orang yang membutuhkan dari keluarga atau apa, tidak ada lagi ini kecuali hari itu ini antum ini apa ini. Ya sudah, itu kan ada. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.